Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktavia Matiani, NIM 19542110321. Di sini saya akan melakukan resusitasi pada neonatus yang indikasinya apabila neonatus ini mengalami apneu dan juga tidak bernafas. Jadi pertama-tama kita akan melakukan persiapan tim terlebih dahulu, di mana tim yang pertama itu ada saya sebagai leader, penolong pertama itu dia yang akan membantu dalam RJP, penolong kedua itu dia yang membantu dalam pemberian obat-obatan. Kemudian kita langsung juga melakukan persiapan ruangan, di mana ruangan ini harus tidak dingin, tertutup, dan juga ada jam dinding. Kemudian persiapan alat dan bahan. Alat itu ada infrared warmer atau lampu sorot untuk menjaga kehangatan. Kemudian alat dan bahan kita bisa untuk airway itu kita memakai laryngoscopy, kemudian ada endotracheal, ada bola section. Kemudian untuk breathing kita menggunakan ambubek, kemudian tabung oksigen. Kemudian circulation menggunakan alat infus, kemudian epinefrin, cairan dan juga plester. Tidak lupa kita juga memakai headphone, mempersiapkan headphone agar kita masih dalam keadaan steril. Setelah itu kita melakukan persiapan pada kain, di mana kain pertama ini gunanya untuk sebagai pengalas kering, kain kedua ini sebagai bantalan, kemudian kain ketiga ini sebagai dia yang akan mengeringkan bayi. Selanjutnya pada saat kita terima bayi, kita langsung nilai 3, yaitu pertama adalah apakah bayi cukup bulan atau tidak. Yang kedua, apakah bayi bernafas atau tidak. Yang ketiga, apakah tonus otot baik atau tidak. Apabila semua ya, maka kita langsung keringkan bayi dan juga bawa bayi ini ke ibunya. Apabila salah satu tidak, maka kita harus mengeringkan bayi, menghangatkan bayi menggunakan infrared warmer. Setelah itu kita posisikan bayi ini dia di atas bantalan tadi, dia sejajar di bagian bahu. Setelah kita sejajarkan, maka kita bersihkan jalan nafas dengan bowel section. Setelah kita berikan bowel section di kedua hidung, lubang hidung dan juga mulut, selanjutnya kita akan keringkan kepalanya. Kita akan keringkan kepala. Setelah kita keringkan kepala, kita juga akan mengeringkan badannya. Pertama-tama kita keringkan badannya dulu sebelah sini dengan cara kita menyusuri di bagian belakang dan juga bagian setelah kita menyusuri, kita memindahkan ke bagian ujung agar badan bayi ini dia terkena bagian kering. Setelah itu kita balikan kembali, kita bersihkan lagi menggunakan kain. Setelah dibersihkan, kita langsung angkat dan kita simpan bayinya dalam posisi kering. Setelah kita lakukan pembersihan pada bayi, kemudian kita merangsang taktil. Setelah kita rangsang taktil, maka kita langsung bungkus bayi ini. Tapi kita bungkus ini harus dadanya terlihat. Dadanya harus terlihat. Setelah itu kita evaluasi. Pertama nafasnya, apakah bayi ini bernafas atau tidak. Kemudian kalau misalnya dia sesak, maka kita bisa berikan dia oksigen kanul atau CPAP. Apabila nafasnya itu dia tidak bernafas dan juga heart rate-nya itu di bawah 100 kali, maka kita lakukan VTP.
Jadi untuk mengukur heart rate pada bayi ini kita bisa menggunakan stetoskop. Tapi apabila tidak ada stetoskop, kita bisa memegang di bagian umbilikus dan kita menghitung dalam 6 detik. Jadi kita lihat di jam dinding 6 kali 10, jadi 6 detik dikali 10. Setelah itu kita lakukan PTP apabila dia tidak bernafas dan heart rate-nya di bawah 100. Kita ambil ambubeg, di mana ambubeg ini kita hubungkan dengan tabung oksigen. Setelah itu kita pasangkan di hidung, kita usahakan hidung dan juga dagu itu tercover, dan kita memakai metode CE clamp, di mana jari kita ini, ibu jari dan jari telunjuk membentuk huruf C, dan 3 jari sisanya itu dia akan menahan di bagian mandibula agar posisi kepala dalam posisi stabil. Terus kita menyalakan oksigen. Setelah itu kita lakukan irama pas pum pas pas pum pas pas pum pas pas, dimana kita lakukan selama 30 detik. Kemudian setelah itu kita evaluasi kembali selama 30 detik. Apabila kita lihat heart rate-nya itu dia 6 kali, kita hitung lagi 6 kali 10 detik, dimana kita memegang lagi untuk umbilikusnya selama 6 detik baru dikalikan 10. Apabila dia denyut jantungnya itu di atas 60 tapi di bawah 100, kita bisa lakukan lagi ventilasi dengan kita lakukan pendekatan yang namanya SRI-BTAV, di mana S-nya itu, sungkupnya itu kita perbaiki, sungkupnya usahakan semua tercover, itu untuk S. Kemudian untuk R itu kita reposisi, di mana bayinya harus dalam keadaan stabil, di mana apabila bergerak maka kita usahakan kembalikan lagi ke posisi semula. Kemudian kita isap lendir lagi, siapa tahu di dalam hidung maupun mulut itu masih ada air lendir. Setelah itu kita buka mulut, kemudian tekanan VTP-nya itu ditingkatkan. Setelah itu kita juga lihat alternatif lainnya. Kalau misalnya dia masih tetap tidak bernafas, kita bisa lakukan laryngoscopy. Setelah itu kita VTP ulang 30 detik. Kemudian setelah kita PTP 30 detik, maka kita evaluasi lagi. Apabila dia di bawah 60 dan masih tetap apnu, maka kita akan lakukan resusitasi. Kita lakukan RTP. Jadi caranya adalah dengan 3 jari kita letakkan di bagian linea intermamillaris, kita tarik garis ayat, kemudian kita tekan, dan juga jangan lupa tangan kiri kita di bawah bayi. Kita tekan dengan perbandingan 3:1. Setelah itu kita juga bisa melakukan teknik dengan memakai 2 ibu jari, di mana ibu jari kita ini di atas sternum, kemudian tangan jari kita ini yang sisanya di belakang bayi. Lakukan juga penekanan 3:1, 3 untuk penekanan dan satunya untuk diberikan oksigen. Setelah itu apabila sudah kita lakukan dan bayi ini dia sudah sadar atau heart rate-nya kembali normal, maka bisa langsung dilakukan perawatan rutin. Dan juga pada saat perawatan rutin maka kita nilai STABLE atau stable, di mana S-nya itu kita nilai sugar, artinya kita nilai gula darahnya. Kemudian T itu adalah temperatur atau suhu, A itu airway, kita nilai untuk jalan napasnya juga. Suhu tadi normalnya 36,5 sampai 37,5. B itu kita nilai blood pressure atau tekanan darah, kita nilai juga itu. Kemudian L itu adalah kita nilai dari lab, hasil labnya. Jadi labnya itu kita lihat, bisa kita ambil analisis darahnya. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan evaluation atau emotional support pada keluarga bayi. Jadi mungkin sekian itu tadi tindakan resusitasi pada neonatus. Jika ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.